Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Leni Marlina. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, ini fasilitator pengajar praktik serta rekan kelompok saya. Tujuan dari penugasan ini adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial. Kita pahami dulu apa sih pembelajaran sosial emosional itu, yang mana pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan bersikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 3 kompetensi sosial emosional. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Diskusikan 5 ide penerapan KSE yang diaplikasikan untuk murid. Yang pertama, KSE yang dikembangkannya adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Adapun skenario pembelajarannya, siswa melakukan kegiatan mindfulness dengan teknik stop melalui 4 tahapan. Yang pertama stop, yaitu siswa menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan duduk dengan rileks dan nyaman. Lalu take a deep breath, mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk dan keluar. Lalu observe, mengamati apa yang terjadi dengan tubuh mereka. Pastikan mereka merasa rileks dan proceed melanjutkan kegiatan berikutnya. Adapun deskripsi tambahan, peran yang terlibatnya adalah guru dan murid, tempat pelaksanaan di kelas, waktunya itu di awal, durasinya 5-10 menit, dan kebutuhannya yaitu musik untuk lebih membuat mereka tenang. Yang kedua, KSE yang dikembangkannya adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Di sini, siswa membuat jurnal refleksi setiap selesai pembelajaran. Mereka menuangkan pemikiran dan juga perasaan yang sudah mereka alami selama proses pembelajaran. Adapun deskripsi tambahannya yaitu peran yang terlibatnya guru dan murid, tempat pelaksanaannya di kelas, waktu prosesnya itu di akhir pembelajaran, durasi 5-10 menit, sedangkan kebutuhan atau perlengkapannya bisa menggunakan alat tulis tradisional, buku pulpen, ataupun gawai menggunakan media elektronik. Lalu KSE yang dikembangkan poin 3 yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah pengajaran eksplisit, yang mana siswa menghargai setiap perbedaan termasuk perbedaan pendapat saat berdiskusi. Guru bisa mengatakan bahwa kita itu tidak hidup sendiri, siswa itu hidup berdampingan, mereka makhluk sosial yang mana tidak ada satu manusia pun yang sama dengan manusia lainnya. Maka dari itu mereka harus saling menerima perbedaan termasuk perbedaan pendapat supaya hidup itu lebih nyaman dan damai. Adapun deskripsi tambahannya yaitu peran terlibatnya guru dan murid, tempat pelaksanaannya di kelas, waktu dan durasinya tentatif, sedangkan kebutuhan atau perlengkapannya yaitu dikuatkan dengan poster ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ditempel di kelasnya masing-masing. Untuk poin keempat, KSE yang dikembangkannya yaitu keterampilan berelasi. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar. Adapun deskripsi tambahannya, peran yang terlibatnya guru dan murid, tempat pelaksanaan di kelas, untuk waktu dan durasinya tentatif sesuai kebutuhan, sedangkan kebutuhan perlengkapannya adalah guru perlu mengetahui berbagai metode pembagian kelompok yang beragam. Guru bisa mengatakan setelah ini kalian akan bekerja kelompok, silakan berpartisipasi dan berperan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Perlu dikasih paham bahwa setelah melakukan kelompok ini mereka akan mendapatkan nilai kebajikan apa. Lalu poin yang kelima yaitu KSE yang dikembangkannya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Adapun kegiatan pembelajarannya, guru dan murid bersama-sama menyusun keyakinan kelas dengan mengatakan agar proses pembelajaran di kelas aman dan nyaman, mari kita bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Mohon setiap orang berkontribusi aktif dan dalam penyusunan keyakinan kelas ini. Adapun peran yang terlibatnya yaitu guru dan murid, tempat pelaksanaannya di kelas, waktunya itu di awal pertemuan, durasinya 30 menit, kebutuhannya sedikit dan lain-lain. Untuk penugasan yang kedua yaitu penerapan KSE untuk PTK. Ada 3 peningkatan KSE untuk PTK di sekolah. Yang pertama menjadi teladan, yang kedua belajar, dan yang ketiga berkolaborasi.
Untuk poin pertama, bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan adalah 5 KSE: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sini deskripsi kegiatan pembelajarannya konsisten dalam melaksanakan budaya positif yang berlaku di sekolah. Salah satunya yaitu datang in time. Peran yang terlibatnya seluruh warga sekolah, tempat pelaksanaannya di lingkungan sekolah, durasi dan waktunya setiap waktu, dan kebutuhan perlengkapannya yaitu komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan. Karena budaya positif ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan kontinuitas supaya menjadi sebuah pembiasaan positif. Salah satu contoh budaya positifnya yaitu datang in time. Yang kedua, bentuk penguatannya yaitu belajar. KSE yang dikembangkannya yaitu 5 kompetensi KSE, sedangkan deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu mengikuti pelatihan mandiri secara offline maupun online guna meningkatkan kompetensi diri sebagai PTK. Adapun peranan terlibatnya tentunya yaitu kepala sekolah dan PTK. Tempat pelaksanaannya bisa di sekolah maupun di luar sekolah. Waktu dan durasinya itu tentatif dan kebutuhannya itu gawai dan surat tugas dan lain. Untuk poin ketiganya yaitu kolaborasi. KSE yang dikembangkannya itu 5 kompetensi KSE, dan deskripsi kegiatannya itu berpartisipasi dan berperan aktif dalam komunitas belajar baik internal maupun eksternal serta berkolaborasi dengan murid. Peran yang terlibatnya yaitu kepala sekolah, PTK, dan anggota komunitas serta murid. Tempat pelaksanaannya di sekolah maupun di luar sekolah. Waktu dan durasinya tentatif, menyesuaikan, dan kebutuhan yang dibutuhkannya yaitu keanggotaan komunitas. Itu dia pemaparan berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, semoga bermanfaat, bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.